Oke, Oke, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi bihi nasta'in nasta'in. ala Ala umuri umuri dunya dunya waddin waddin. wassalatu Wassalatu wassalamu wassalamu ala ala asrofil asrafil anbiya'i wal anbiya'i wal mursalin mursalin. wa Wa ala ala alihi wa alihi wa ashabihi ashabihi ajma'in ajma'in amma amma ba'du. ba'du. Pertama-tama Pertama-tama, marilah marilah kita kita panjatkan panjatkan puja puja dan dan puji puji syukur syukur kehadirat kehadirat Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala Ta'ala atas atas karunia karunia nikmat yang nikmat yang telah telah Allah Allah berikan berikan kepada kepada kita kita, sehingga sehingga kita kita dapat dapat kembali kembali hadir hadir dalam dalam majelis majelis ilmu, ilmu, ya, ya, karena ini karena ini adalah adalah tempat tempat kita kita untuk untuk menuntut, menuntut, menggali, menggali, mengeruk, mengeruk, ya, ya, seluruh seluruh dimensi-dimensi dimensi unsur-unsur di unsur-unsur di dalam dalam ilmu ilmu pengetahuan pengetahuan yang yang insya insya Allah Allah akan akan menguatkan menguatkan kita kita tentang tentang siapa siapa sesungguhnya sesungguhnya kita, kita, diri kita, kemudian bisa kemudian bisa menjadi menjadi pribadi yang pribadi yang terbaik, terbaik, pribadi yang pribadi yang kuat, kuat, pribadi yang pribadi yang anfa'uhum anfa'uhum linnas, linnas, ya, ya, karena karena itu bisa bisa kita kita sebut sebut sebagai sebagai karakter 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 orang yang orang yang beriman, beriman, insya Allah. insya Allah. Ya, Ya, salah salah satu satu pengertian pengertian ataupun ataupun definisi definisi orang yang orang yang beriman beriman adalah adalah yang yang bermanfaat bermanfaat bagi bagi manusia. manusia. Baik Baik manusia manusia adalah adalah manusia manusia yang yang bermanfaat, bermanfaat, memberikan memberikan kemanfaatan kemanfaatan bagi bagi manusia yang manusia yang lain, lain, bagi bagi orang orang lain. lain. Nah, Nah, hari ini hari ini akan akan ada ada satu satu presentasi presentasi yang akan yang akan disampaikan disampaikan oleh oleh kelompok kelompok dua, dua, yaitu yaitu melanjutkan melanjutkan kajian kajian yang yang sudah sudah kita kita lakukan lakukan minggu yang lalu atau beberapa beberapa waktu yang waktu yang lalu. lalu. Dan hari ini adalah masih berkaitan dengan perang dunia satu, cuma kita akan lebih memfokuskan kepada berakhirnya perang dunia satu. Jadi lebih proses akhir dari perang dunia satu. Baik, untuk itu kita akan coba langsung mempersilahkan saja pada kelompok yang sudah siap dan semuanya nanti ketika tampil harus sudah menampilkan wajahnya agar kameranya bisa disaksikan seluruh penjuru dunia dan alam semesta. Baik, kita akan coba langsung menghubungi kawan-kawan kita kelompok satu, kelompok dua yang sudah siap. Dava dan kawan-kawan sudah siap? Iya, Pak. Oke, silakan nanti diatur gimana urutan-urutannya ya supaya nanti tidak terjadi crowded. Dan inilah dia penampilan dari kelompok dua berakhirnya perang dunia satu. Silakan Dava dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan teman saya Abdul Sultan, Nisa, Hamna Rafiko, Dwi Ferdinand, Miftahunillah, Muhammad Dava, dan saya sendiri Ryan Deva Ragnar. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang berakhirnya Perang Dunia I. Perang Dunia I diakhiri dengan kemenangan blok sekutu dan kekalahan blok sentral. Penyelesaian Perang Dunia I dilakukan dengan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian yang diantaranya sebagai berikut. Perjanjian Versailles. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 1918. Isi perjanjian dari Versailles antara lain: 1. Jerman menyerahkan Alsace Lotharingen kepada Prancis dan Eupen Malmet kepada Belgia. 2. Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdek di bawah LBB. 3. Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang.
4. Jerman membayari ganti kerugian perang besar 132 miliar mark emas kepada sekutu. 5. Angkatan perang Jerman diperkecil atau maksimal 100.000 tentara. 6. Daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. Ya, sekali lagi teman-teman dan juga seluruh sivitas ya, dimanapun yang sedang menyaksikan siaran kita. Jadi ini adalah proses pembelajaran. Jikapun kemudian ada salah-salah baca, ya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ke depan menjadi satu evaluasi buat kita ya. Tadi ada beberapa salah baca atau mungkin yang kurang pas gitu ya. Dibacanya itu yang disesuaikan dengan hal yang semestinya. Kalau merdek itu apa? Merdeka maksudnya ya. Bukan membayari tapi membayar. Itu kesalahan kecil lah sebetulnya. Ke depan tolong diperbaiki ya. Ini adalah proses pembelajaran, tidak apa-apa. Dilanjutkan apa? Iya, Pak. Perjanjian Saint-Germain. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 10 November 1919. Perjanjian ini untuk menyelesaikan permasalahan antara sekutu dan Australia. Isi dari perjanjian Saint-Germain: 1. Austria mengakui kemerdekaan Hongaria, Cekoslovakia, dan Polandia. 2. Austria kehilangan Tyrol, Istria, dan sebagian Sudeten. 3. Diadakan demilitarisasi di Austria. 4. Serbia ditambah Montenegro dan beberapa daerah Austria dibatalkan menjadi daerah Yugoslavia. Ya, silakan dilanjutkan kepada presentasinya ataupun anggota kelompoknya yang lain. Yo, silakan dilanjutkan. Ayo, silakan. Perjanjian Neuilly. Nyalakan kameranya ya, nyalakan kameranya. Ya, Pak, benar. Perjanjian Neuilly. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 27 November 1919. Perjanjian ini dilakukan oleh Sekutu dan Bulgaria. Isi perjanjian ini adalah bahwa Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegia kepada Yunani. Perjanjian Selfres dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1920. Negara yang berperan dalam perjanjian ini adalah Sekutu dan Turki. Isi perjanjiannya adalah: 1. Daerah Turki diperkecil sehingga tinggal Konstantinopel dan sekitarnya. 2. Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. 3. Sirna dan Kratia diduduki oleh Yunani. Yang keempat, Dardanella, Laut Morna, dan Selat Bosporus harus dibuka untuk semua kapal dari semua bangsa.
Ya, silakan dilanjutkan. Saya Pak. Dunia 1 diakhiri dengan pendatanganan perjanjian Penandatanganan. Ya, Pak. Dengan penandatanganan perjanjian penghentian perang. Perang yang berlangsung sejak 1914 hingga 1918 itu melibatkan negara-negara sekutu yang terdiri dari Rusia, Inggris, Prancis, dan Italia dengan Jerman, Bulgaria, Ottoman, serta Imperium Austria-Hungaria. Selama perang itu, lebih dari 15 juta orang terbunuh dan 20 juta lainnya luka-luka. Kerugian yang dialami negara-negara yang terlibat perang mencapai $150 miliar. Setahun kemudian, sekutu menandatangani perjanjian Versailles yang memberikan hukuman politik, ekonomi, dan militer terhadap Jerman. Pada 7 November, Kanselir Jerman, Pangeran Max von Becken, mengirimkan delegasi ke provinsi Prancis untuk merundingkan perjanjian kesepakatan itu ditandatangani pada jam 5:10 pagi, tanggal 11 November. Panglima tertinggi semua pasukan sekutu di front barat, Ferdinand Foch, mengirim pesan melalui telegraf kepada semua komandannya. Isinya, permusuhan akan berhenti di seluruh front 11 November, pukul 11 pagi waktu Prancis. Para komandan pemerintahan pertempuran untuk dilanjutkan sepanjang pagi hari tanggal 11 November, yang kemudian memicu tuduhan bahwa beberapa orang mati sia-sia dalam beberapa jam terakhir perang. Lanjutkan, silakan. 11 November 1918, Perang Dunia I berakhir. Dikutip histori, perang besar yang dikenal Perang Dunia I berakhir pada pukul 11 pagi, hari ke-11 dan bulan ke-11. Pada pukul 5 pagi hari itu, Jerman kekurangan tenaga dan persediaan. Akhirnya Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan sekutu di sebuah gerbong kereta api di luar Compiègne, Prancis. Perang Dunia I menyebabkan 9 juta tentara tewas dan 21 juta terluka. Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, Prancis, dan Inggris Raya masing-masing kehilangan sekitar 1 juta nyawa. Selain itu, setidaknya 5 juta warga sipil meninggal karena penyakit kelaparan atau kelaparan. Udah Pak. Iya. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Begitu banyak materi yang bisa kita serap ya, kita renungi kemudian. Yang pasti adalah nanti diharapkan kelompok yang lain sudah siap dengan pertanyaan ya. Artinya tadi banyak hal yang bisa ditanyakan begitu. Sisi-sisi mana yang kemudian bisa
dipertanyakan nanti semuanya harus sudah mengajukan pertanyaan. Dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6 ya, wajib mengajukan pertanyaan karena diskusi kita membutuhkan satu elaborasi, satu kerjasama yang elaboratif dari seluruh audiens maupun dari seluruh peserta dari diskusi kita yang insya Allah menjadikan kita semakin kaya lagi ya dengan ilmu pengetahuan yang tergali dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oke, untuk itu ada dua sesi yang nanti bisa digunakan. Oke, kesempatan yang pertama dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ya. Kelompok 1 silakan. Saya Pak. Nadia ya? Saya. Oh, Haryanti. Ya. Oke, Haryanti silakan. Saya Zia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada teman-teman di kelompok 2. Sebutkan 4 tokoh yang terkenal dari Perang Dunia 1. 4 tokoh aja. Terima kasih. Ya, silakan dicatat ya. Kelompok 2 untuk mencatat pertanyaannya. Syukur sudah ada Pak jawabannya. Saya udah nyantel Pak, udah tahu Pak orang-orangnya Pak, udah tahu tokoh-tokohnya. Silakan nanti disiapkan. Berikutnya adalah dari kelompok berapa Maulia? Maulia dari kelompok berapa? Kelompok 5. Dari kelompok 5 ditulis itu ya, dari kelompok 5. Mauli dari kelompok 1, Zia tadi pertanyaannya apa? Belakangnya dikasih tanda kurung penanya ya. Penanya seperti itu dan nanti jangan lupa supaya disimpan di dalam file, nanti dikirimkan di WA group supaya Pak Arif punya data di WA siapa-siapa yang bertanya, siapa-siapa yang aktif. Oke, Mauli silakan pertanyaannya diajukan. Iya Pak, kan ini tentang berakhirnya Perang Dunia 1 ya. Boleh disimpulin aja nggak singkatnya? Soalnya kalau panjang gitu, Mauli susah memahami. Jadi singkatnya aja, jadi kesimpulannya gitu. Terima kasih. Boleh, nanya kesimpulan boleh. Menanyakan ringkasnya seperti apa sih, simbolnya gimana sih berakhirnya Perang Dunia 2? Bisa nggak dengan menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami? Ya, boleh menanyakan seperti itu. Ditulis ya, Dava, siapa yang nulis pertanyaannya? Muhammad Dava. Iya Pak, udah saya tulis Pak. Ditulis ya, nanti jangan lupa dikirim di WA supaya ada dokumentasi. Satu lagi pertanyaan dari kelompok berapa? 4 ya? Kelompok 3 dulu, kelompok 3. Siapakah kelompok 3? Silakan untuk mengajukan pertanyaan di forum diskusi kita. Silakan, kelompok 3. Hilda, Diana, Diva, Yuda, Bintang, Agis. Hilda, Diana, Diva, Yuda, Bintang, Agis. Silakan. Hilda, mana Hilda? Ada orangnya nggak di situ Hilda? Yuda, silakan Yuda. Ada Pak. Ya, silakan mengajukan pertanyaan kelompokmu. Nggak pakai lama ya. Apa itu? Hilda, Diana, Diva, Yuda, Bintang, Agis. Perwakilannya Pak. Bintang, silakan Bintang dari kelompok 3. Silakan Bintang.
Apa yang dimaksud pertempuran Jutlandia dalam Perang Dunia? Coba Bintang dinyalakan kameranya Bintang. Ya Pak. Coba agak munduran dikit, Pak Ari nggak kelihatan wajah kamu. Kan Pak Ari juga pengen kenal kamu wajahmu. Bintang Taufik, silakan diulangi lagi pertanyaannya. Matiin lagi. Apa yang dimaksud pertempuran Jutlandia dalam Perang Dunia? Dapat jelas nggak pertanyaannya apa? Jelas Pak, jelas. Udah 3 ya? Oke, 3 soal dulu, 3 pertanyaan dulu ya. Tadi sudah ada 3 pertanyaan yang diajukan ya. Dan nanti kelompok 2 akan memberikan jawaban. Tadi dari Zia ya. Kemudian yang kedua dari siapa tadi? Kelompok 5 siapa tadi? Saya Pak Maulia. Oh iya Maulia, kemudian dari Bintang. Maulia, Bintang, Zia. Ya, silakan diberikan jawaban. Dapat dan kawan-kawan silakan, ayo. Ya Pak. Aduh. Amna nggak ada ya Zia? Nah, Bapak. Hamna nggak ada Hamna. Ada Pak Hamna, Pak. Mana Hamna? Ada di situ ada Hamna. Mana Hamna suaranya Hamna? Hamna mana Hamna? Hamna kamu kelompok ini bukan nah? Iya. Kok diem baik? Siapa tadi izin dulu? Izin. Silakan kelompok 2 untuk dijawab pertanyaan yang tadi sudah sangat bagus, ada yang minta ringkasan ya, kemudian ada yang minta tokoh gitu. Karena memang kita bicara sejarah itu pasti terkait dengan tokoh. Kalau di dalam pembelajaran amanah budaya itu sangat menekankan kepada aspek tokoh ya. Cuma dalam kondisi seperti ini agak sulit ya. Meskipun kemarin kita sudah jalan untuk podcast tokoh gitu ya. Sejarah ini saya belum mengembangkan ini gitu. Cuma nanti kita ada inspirasi ya. Jadi ada inspirasi dari tokoh. Sejarah selalu terkait dengan tokoh. Karena sejarah itu bicara 3. Yang pertama adalah manusia, ruang, dan waktu. Nah, kita mungkin sebagai manusia itu kenapa kemudian kita banyak bicara tokoh? Ya karena kita membutuhkan contoh ideal ya. Dari sejarah itu kemudian kita bisa mengambil tokoh ideal. Tokoh ideal ini itu siapa? Hebatnya apa sih? Dari tokoh-tokoh yang memunculkan suatu ide atau suatu gagasan tertentu misalnya ya. Kita mengambil di situ gitu. Karena kita kan melihat idola. Jadi manusia itu selalu mengidolakan sesuatu. Mengharapkan inspirasi dari seseorang. Makanya kemudian kajian tokoh itu menjadi salah satu karakter atau ciri utama di dalam pembelajaran sejarah kita ya. Oke, silakan ya, sudah siap jawabannya. Halo. Iya Pak. Baik, saya mau menjawab pertanyaan Anda. Suaranya nggak jelas. Suaranya. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompoknya Zia. Dengar nggak?
Ya, lanjut. Pertama itu ada Otto von Bismarck. Yang kedua ada Wilhelm II. Terus ada Alfred Peter Friedrich, terus Franz Ferdinand, Karl Ludwig. Itu tokohnya. Susah bacanya, Pak. Dia cukup. Terima kasih Hamna dari kelompok 2 atas jawabannya. Ya. Sama saya juga menjawab pertanyaan ini. Kesimpulan berakhirnya Perang Dunia I. Itu kesimpulannya adalah Perang Dunia I diakhiri dengan kemenangan blok Sekutu dan kekalahan blok sentral. Itu. Cukup mulia. Boleh ulang nggak soalnya putus-putus. Kesimpulan berakhirnya Perang Dunia I yaitu diakhiri dengan kemenangan blok Sekutu, kekalahan blok sentral. Cukup. Terima kasih. Sih mulai cukup aja, belum cukup lah. Belum cukup, harus tambah lagi dong. Nggak cukup, tambahin lagi. Ada apa gitu. Terlalu pendek. Terlalu simpulannya terlalu simpel. Tambahin dikit. Perang Dunia I diakhiri dengan kemenangan blok Sekutu dan kekalahan blok sentral. Setelah pada jam 11, tanggal 11 dan bulan 11 berakhirnya Perang Dunia I disertai dengan banyak perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akhirnya tercipta perdamaian setelah itu. Udah deh Pak. Ya begitu ya. Mau lihat. Ya, jadi Perang Dunia I itu diakhiri dengan kemenangan blok Sekutu dan kemenangan blok Sekutu ya, betul ya, mengalahkan blok sentral. Nah, blok sentral di sini kan yang dimaksud adalah tentu Jerman gitu kan, Jerman dan kawan-kawan. Dan kemudian disertai dengan perjanjian. Artinya kalau kalah ya harus menerima resiko dari kekalahan itu. Nah, tadi perjanjiannya sudah disampaikan. Misalnya perjanjian harus bayar utang, kemudian beberapa wilayah itu kemudian harus dikembalikan begitu kepada pihak Sekutu, yang tentu saja itu kemudian membuat kerugian yang demikian besar dari pihak Jerman ya. Sudah harus menanggung hutang yang juga cukup besar, kemudian beberapa wilayah juga harus diserahkan begitu kepada pihak Sekutu. Nah, Sekutu itu siapa saja? Coba siapa yang bisa memberikan jawaban Sekutu itu siapa aja kemarin? Mari nanya Bintang. Bintang udah tadi udah nanya ya. Yuda. Ayu. Yuda. Sedang terlelap dia. Abdullah. Yuda. Sekutu itu apa aja Yuda? Pihak Sekutu di dalam Perang Dunia yang pertama itu yang dimaksud itu Sekutu itu siapa saja, negara mana aja. Sudah kamu diminta jawabannya. Halo Yuda. Iya bentar Pak. Ya bentar. Searching dulu ya. Amerika.
Amerika. Bentar, Pak. Terus siapa lagi? Yang utama dulu, kalau Amerika belakangan itu. Belakangan itu maksudnya adalah setelah Amerika itu merasa kecewa karena kapal perangnya itu ditenggelamkan dalam perang dunia ke-1. Di akhir-akhir ya sekitar tahun 1917 itu kapal perangnya ditenggelamkan. Padahal itu kapal perang, bukan kapal perang, itu adalah kapal para wisatawan dan seterusnya, yang itu kemudian menyebabkan Amerika merasa kemudian terlibat. Nah, yang pertama itu yang blok sekutu itu apa aja? Yuda. Inggris, Prancis, Uni Soviet, Cina. Bukan. Inggris, Prancis, Uni Soviet. Bener gak sih? Rusia. Ya, oke. Selanjutnya Pak Arya mau tanya nih ke nama berikutnya, ke yang lain ya. Kalau udah Pak Arya udah kenal wajah nih, banyak Pak Arya yang belum kenal loh. Makanya kalau nggak nyalain tuh ribut kayak gini Pak Arya tuh. Rehan. Iya, Pak. Oke, terima kasih kamu langsung jawab, keren sekali. Coba nyalakan kameramu tadi. Rehan. Rehan. Kilo, Pak. Sudah kelihatan. Rehan. Kamu kelompok sini ya? Kamu kelompok ya? Iya, Pak. Ganti. Jangan kelompok. Pak Arya nanya ya bukan kelompok. Bagian nggak nyalain tanda apa nggak angkat tangan kamu dari tadi itu. Aisyah, nyalakan kameramu Aisyah. Your face fully. Not only your jilbab, but your face. And your hidung not ditutupin. Ngomong-ngomong ya. Siap Aisyah, pertanyaannya adalah tes. Aisyah, apa yang dimaksud dengan blok sentral? Pertanyaan dasar ini ya. Blok sentral adalah Rehan mati dulu. Di-mute Rehan your mic. Aisyah. 5 4 3 2 1. Aduh, Aisyah gimana Aisyah? Aisyah baca lagi ya. Berikutnya adalah ini pesertanya sampai 40. Oh, ada Pak Arif ya. Hilda mana? Hilda ada Hilda nggak Hilda? Hilda. Nyalakan kameramu Hilda. Iya Hilda. Coba Hilda sebutkan apa yang dimaksud dengan blok sentral. Di situ ada negara-negara apa saja, Hilda? Blok sentral itu ada negara Jerman, Austria, Hungaria, Turki, mana? Siapa lagi? dan Bulgaria. Bulgaria terus siapa lagi? Ada Italia juga. Oke, di situ ya. Jadi poin utama dari kajian kita tentang perang dunia 1 ini sifatnya untuk memperdalam. Tapi sebetulnya bisa juga nanti tolong digeser itunya presentasinya. Dafa presentasinya digeser ke slide berikutnya, bisa nggak ditampilkan untuk
menampilkan slide berikutnya. Nah, ini adalah tadi yang Pak Ari maksudkan sebagai isi dari perjanjian Versailles yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1918. Isi perjanjiannya apa? Jerman menyerahkan Elzas Lotharingen ya. Lotharingen. Bacanya juga harus hati-hati, harus benar ya. Kamu harus bisa membaca dengan baik. Pas gitu ya kepada Prancis dan Eropa. Jadi wilayah-wilayah yang pernah dikuasai sama Jerman itu kemudian dikembalikan kepada negara Prancis. Apa itu Malmedy kemudian Malmedy kepada Belgia, Elzas Lotharingen kepada Prancis. Kemudian Danzig dikembalikan ya di bawah LBB, dikembalikan di dalam penguasaan LBB. LBB itu artinya adalah lembaga bangsa-bangsa. Kemarin kita sudah sebutkan peran-peran dari LBB di masa awal, meskipun juga netralitasnya agak dipersoalkan gitu oleh beberapa negara. Kemudian Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, Jerman, dan termasuk juga Jepang. Jepang itu juga masuk kita sebut sebagai negara-negara sekutu. Kalau Jepang itu adalah negara fasis ya. Fasis itu dalam artian adalah dia kelompok-kelompok sentral tapi wilayahnya agak jauh ya. Kemudian Jerman membayar ganti kerugian perang sebesar 132 miliar mark Jerman kepada sekutu. Kemudian angkatan perang Jerman diperkecil maksimal 100.000 tentara. Kemudian daerah Jerman sebelah barat Sumere diduduki oleh sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. Lama banget ya, 15 tahun. Nah itulah resiko yang kemudian harus ditanggung, resiko yang harus kemudian diterima oleh Jerman dalam proses akhir dari Perang Dunia I. Oke, bisa di close lagi. Cukup. Berikutnya Dava mungkin jawaban dulu. Pertanyaan sudah belum? Udah semua ya. Pertanyaan dari siapa tadi? Yang belum. Dari Bintang, Pak. Bintang ya, silakan. Silakan untuk dijawab. Mungkin yang lain bisa bantu. Nanti Amna udah bantu jawab. Yang lain, kelompok yang lain. Nama yang lain. Ray. Yang sudah menemukan jawaban silakan untuk disampaikan jawabannya agar Bintang segera mendapati jawaban yang diinginkan. Ayo segera. Jawab pertanyaan apa tadi? Bacain lagi. Biar yang lain dengar. Ya, Pak. Pertanyaannya dibacakan lagi. Iya, Pak. Apa yang dimaksud pertempuran Lanjutlandia dalam pertempuran Perang Dunia? Bener nggak, Bintang? Apa yang dimaksud pertempuran Jutlandia dalam Perang Dunia? Di Landia ya? Ya, Jutlandia.
Bintang kamu dapatnya dari mana? Di slide atau di mana sih Pak? Slide yang mana tuh? Bintang kamu dapat pertanyaan itu dari slide atau dari mana itu? Searching, Pak. Searching. Emang pertanyaan harus dari slide, Pak, nggak boleh searching. Ya boleh. Yang masih perang dunia boleh. Tulisannya gimana tulisannya? GUTLANDIA, Jutlandia. Mana itu? Sama-sama searching itu. Yo Muhammad. Coba angkat tangan yang lain, temennya di mana sih? Nggak bantu tuh. Re, bantu Re. Kalau masih ada kaitan dengan perang dunia nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin dari apa yang dipaparkan ya, yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh kelompok 1 di dalam slide-nya. Ya, supaya kita fokus ya. Berapa itu slide-nya boleh dimatiin dulu, ditutup dulu. Stop sharing. Stop screen ya. Nah, biarkan. Tarik doang yang kelihatan di sini. Apa itu? Ayo siap, berapa? Lui. Coy. Saya Nisa. Bintang. Hah? Bintang mau ngomong atau mau? Saya di mute dulu. Bintang di mute dulu. Ya udah. Muhammad apa silakan untuk mengajukan menyampaikan jawaban. Dah. Ya Pak ya. Pertempuran Junlat adalah pertempuran laut antara armada utama Royal Navy di bawah Laksamana Sir George Jellicoe melawan armada laut utara Angkatan Laut Kekaisaran Jerman di bawah Laksamana Madya Reinhard Scheer selama Perang Dunia Pertama. Jawabannya bintang pertanyaannya tadi. Oke, paham. Makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak? Ada lagi? Pertanyaan ada lagi nggak? Udah habis ya? Iya, Pak. Oke, saya kira itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya, sudah memberikan jawaban. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Maksudnya pertanyaan ke Pak Ari barangkali yang terkait dengan materi kita hari ini. Kalau saya menggarisbawahi tadi bahwa poin dari Perang Dunia siapa ini? Perang Dunia 1 itu ya. Jadi pada akhirnya memang tadi sudah disimpulkan tadi ya, sudah disimpulkan oleh kelompok 1 dan sudah diberikan jawaban bagaimanakah kemudian akhir dari Perang Dunia 1 itu. Sebagai tambahan adalah bahwa Amerika, ya, Faris selalu menekankan Amerika di situ sudah mulai punya peran, sudah mulai terlibat. Yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa-apa.
Amerika tuh, ya. Amerika betul-betul mulai diperhitungkan itu adalah ketika Perang Dunia yang ke-1 itu sudah mulai diperhitungkan. Dan saya kira yang kemudian menjadikan Amerika menjadi negara besar itu adalah ketika perang itu, gitu, Perang Dunia I itu. Kenapa? Karena pada saat itu Amerika sudah mulai menjadi negara pemasok persenjataan. Namun persenjataan di awal-awal mungkin tidak terlalu banyak lah. Tetapi yang paling utama adalah pemasok kebutuhan pokok misalnya tentang makanan ya. Kemudian juga yang paling utama adalah kapas itu ya. Produksi kapas, kemudian produksi persenjataan itu menjadi salah satu yang utama dalam Perang Dunia I yang diperankan oleh Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat itu kemudian ketika Perang Dunia itu selesai, ya ada satu yang mengkhawatirkan buat Amerika adalah terjadinya apa yang dinamakan dengan krisis. Nanti itu salah satu akhir dari Perang Dunia itu diantaranya adalah krisis yang dinamakan dengan krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi yang melanda Amerika. Karena yang selama ini dikeluarkan, yang diproduksi oleh Amerika itu kemudian tidak dibutuhkan lagi karena perangnya sudah selesai. Amerika tuh ya. Makanya Amerika itu dalam hal ini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa perang itu adalah sesuatu yang diharapkan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Perang itu diharapkan oleh Amerika, tapi dalam tanda kutip artinya adalah bahwa roda perekonomian, pendapatan, fulus ya, mereka dapatkan dari kondisi perang. Kalau di Timur Tengah perang, Amerika untung. Kalau di Myanmar perang, Amerika juga untung. Amerika punya kepentingan. Cina perang, Amerika jelas punya kepentingan. Di Indonesia perang, Amerika punya kepentingan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengamankan kepentingan ekonomi. Kalau misalnya kemudian terputus dengan Timur Tengah, itu juga bermasalah. Nah, pembahasan kita tentang Perang Dunia I itu juga nyata dan jelas bahwa ketika mereka memproduksi senjata, kemudian tidak lagi berlangsung gitu kan, tidak lagi dibutuhkan, maka Amerika mengalami krisis yang sangat luar biasa. Ya itu anak-anak sekalian, satu poin yang bisa kita ambil dari Perang Dunia ke-1, terutama dalam hal ini adalah akhir dari Perang Dunia I. Terima kasih untuk semua anggota kelompok ya. Cuma memang saya berharap, Pak Arief berharap diskusinya lebih dihidupkan dalam artian begini, artinya yang lain juga bantu jawab. Jadi Hamna sudah, tapi beberapa yang lain masih kurang aktif, agar diaktifkan, agar dibantu teman-temannya, kelompoknya untuk bisa terlibat secara aktif dalam proses diskusi. Seperti itu ya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau nanya, tapi bukan seputar yang Perang Dingin, Pak. Nanya apa? Silakan. Mau yang tugas sejarah Indonesianya, Pak, sama kayak sejarah ini peminatan, nggak sama? Sejarah Indonesia sama sejarah peminatan, pokoknya yang ada di LKS kamu coret-coret saja itu, kamu kirim ke Pak Arief. Tapi agak berkaitan dengan materi aja itu, satu bab aja dulu. Yang penting berkaitan dengan materi, misalnya kalau tokoh-tokoh, kalau sejarah wajib kan tokoh-tokoh Pak, itu kaitannya di mana Pak? Ya tokoh-tokoh kemerdekaan yang ada materi dengan kemerdekaan itu yang LKS-nya nggak nyambung ya. Kalau yang nyambung nggak ada masalah. Cuma kayak misalnya peminatan ya tadi ya. Nah, peminatan itu udah kamu rangkum aja itu tentang kemerdekaan, kamu stabilo aja itu. Tapi stabilonya benar, bukan stabilo cuman stabilo aja deh. Pak Arief juga nggak tahu. Jangan gitulah. Maksud saya Pak Arief ketika kamu stabilo itu betul-betul kamu mana yang penting. Ntar saya mau tanyain lah. Ada pertanyaan buat Pak Arief ini terkait dengan materi kemerdekaan nih. Ada materi bagus nih, meskipun LKS ya. Jangan meremehkan juga LKS, Pak. LKS mah nggak mutu Pak, jangan. Tapi jika ada materi yang bagus, kamu garis bawahi, dipoto, kirim. Ya, kalau simpel itu ya pakai PDF. Cekrek ngirimnya cuma sekali, nggak perlu beberapa gambar gitu ya. Kalau bisa PDF itu yang pakai scanner itu ya.
Kalau di foto ya udah di foto aja, di foto juga gampang Pak, ya udah. Yang simpel aja lah ya. Yang penting LKS itu kemudian bisa menjadi hal yang bermanfaat. Tapi sebenarnya kalau Pak Ari sih sebetulnya ya kita ya LKS lewat dulu lah gitu ya. Tapi sepertinya masih bisa membantu guru-guru, masih bisa dan diperlukan oleh guru-guru. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Sebetulnya kalau materi pelajaran sebetulnya kan di Google itu juga bisa abrek-abrek ya. Banyak sekali. Tapi nggak apa-apa, itu silakan dimanfaatkan, di garis bawahi kirim ke Pak Ari. Sementara itu dulu, nanti berikutnya kalau sudah kamu berikutnya nanti PG-nya nanti kamu sudah isi semua itu ya. Nanti baru dikirim. Tapi yang sekarang Pak Ari minta untuk yang pertama LKS-nya adalah kamu garis bawah dulu deh. Saya stabilo aja Pak. Nggak punya stabilo, garis bawah. Oke, jelas ya? Iya Pak, jelas. Jadinya boleh Bapak yang mana aja kan. Yang penting itu mendekati tentang itu. Iya, pokoknya ada kaitan sama materi lah. Ya. Iya, itu Pak. memang nggak tahu deh. Sebenarnya kalau yang di masa pandemi ya itu yang Pak Ari kirim ya. Itu kan ada pandemi itu ya yang berkaitan dengan hal-hal yang penting. Makanya Pak Ari ngasih cuma itu doang. Karena emang sedang dalam masa darurat ya. Dalam masa darurat itu yang diarahkan. Tapi kalau misalnya Pak saya heroisme, jangan kemarin saya udah heroisme. Ya udah kalau heroisme itu masih ada kaitannya dengan kemerdekaan ya udah. Artinya heroisme itu adalah semangat pergerakan untuk menuju kemerdekaan. Ya itu boleh. Antara itulah. Tapi sementara kemerdekaan dulu nggak apa-apa. Itu yang wajib ya. Kemerdekaan ini ya, yang peminatan ya. Seperti itu mau dia ya. Iya Pak, siap. Terima kasih. Yang pertanyaan lain silakan, itu masih banyak yang belum mengumpulkan di GCR. Pak Ari kenapa banyak itu karena ya biar tugasnya nggak terlalu banyak, makanya Pak Ari di menit-menit kayak gini. Cuman kadang-kadang desakannya LKS harus dimanfaatkan segala macam. Itu juga Pak Ari juga ngasih tugas baru 3 atau berapa itu ya. Tolong diselesaikan, tolong dituntaskan ya. Sambil Pak Ari foto ini ya agar menjadi perhatian kalian semua agar bisa maksimal ya untuk memanfaatkan hal-hal yang ada di dalam pembelajaran kita. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Tolong dinyalakan kameranya untuk difoto. Bintang dong di absen biasa. Screenshot. Nyalakan kamera. Sini sama laptop, Pak. Ya bintang Taufik. Saya nggak pakai laptop, Pak. Yang nggak masuk siapa? Yang nggak masuk siapa coba? Coba yang nggak masuk siapa, tulis di chat coba, di situ bintang. Yang nggak masuk coba, bantu sebutkan. Teman-teman, tolong sebutkan siapa yang nggak masuk, coba cek di chat coba di situ. Yang nggak masuk adalah satu. Fikri, Pak. Fikri. Ini itu doang. Fikri doang ya. Ini 39. Fikri doang ya. Fikri nggak ada keterangannya? Nggak tahu, Pak. Yang lain ada yang ini nggak? Ada yang ngasih tahu? Oke, 5, 4, foto dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Ini kalau nyala ini seneng ya Pak Ari tuh. Cantik kenapa pada malu-malu sih? 5, 4, 3, 2, 1. Siapa nih? Yana Febrianti. Salsabila nggak ada Salsabila. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih anak-anak sekalian atas kehadirannya pada kesempatan kami ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi kajian dan diskusi berikutnya. Marilah kita membaca hamdalah. Pelajaran kita tutup untuk hari ini, nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Silakan.